Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you are fine and stay healthy even in coronavirus. Halo murid-murid Bu Guru yang terpelajar, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semuanya baik-baik saja ya dan tetap sehat walau dalam pandemi coronavirus. Baiklah murid-murid Bu Guru yang terpelajar, hari ini kita akan membahas masih chapter 7 pada pertemuan yang kedua, yaitu membahas tentang simple present tense ya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, student. Let's go on, mari kita lanjutkan. Pada pembahasan pada pertemuan kali ini, kita masih membicarakan tentang simple present tense ya. Jadi, kalau pertemuan yang lalu kita membahas simple present tense tentang binatang dan tentang orang. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang simple present tense, yaitu tentang orangnya secara lebih detail lagi, yaitu tentang daily activities and daily routines, yaitu tentang kegiatan sehari-hari atau yang dikatakan dengan kegiatan rutin kita sehari-hari. Baiklah murid Bu Guru yang terpelajar. Bu Guru telah membahas bentuk simple present tense itu pada pertemuan sebelumnya. Masih ada yang ingat apa itu simple present tense dan kapan kita menggunakan simple present tense? Kalian boleh membuka-buka lagi video ataupun PowerPoint pada pertemuan sebelumnya untuk melihat kembali bagaimana penjelasan Bu Guru. Ya, ada yang tahu simple present tense itu apa? Ya, simple present tense itu adalah bentuk tenses atau bentuk waktu yang menyatakan kejadian atau kegiatan yang terjadi sekarang ini. Kata keterangan yang digunakan adalah usually itu berarti biasanya, always yang berarti selalu, often yang berarti sering, rare atau seldom yang berarti jarang, every itu berarti bisa every morning, every day atau every apa saja tergantung kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak sendiri ya, dan lain-lainnya. Rumusnya adalah, di sini rumusnya ada 3 bentuk, yaitu pertama untuk kalimat positif ada subjek. Masih ingat berapa subjek yang sudah Ibu jelaskan minggu yang lalu? Ya, ada 7, yaitu ada I, you, we, they, she, he, it ya. Di sini subjeknya pada umumnya ada 7, yaitu I, you, we, they, she, he, it. Plus kata kerja. Kata kerja satu ini akan ditambahkan S atau IS. Bila mana ditambahkan S atau IS? Apabila subjeknya ini bentuknya tunggal seperti she, he, it ya. Nanti di kata kerjanya adalah akan ditambahkan S atau IS. Contohnya, misalnya Rina. Rina pergi ke sekolah. Jadi di sini Rina adalah merupakan bentuk subjek tunggal. Maka kalimatnya adalah di sini Rina, ini kata kerja pergi adalah go, akan ditambahkan apa? IS ya. Jadi Rina, di sini Rina goes to school. Nah, jadi di sini Rina goes to school every day. Jadi kalimatnya adalah kalimat positif ya. Yang berikutnya adalah tambahkan objek. Tadi sudah ya, goes to school. Kemana? Objeknya adalah to school. Sedangkan kalimat negatif yang kedua adalah kalimat negatif. Subjeknya tadi ya ditambahkan do atau does di sini. Tambahkan kata not, yang berarti kalimatnya menyangkal atau tidak ya. Baru setelah itu kata kerjanya, tambahkan kata kerja. Di sini kata kerjanya kembalikan dalam bentuk satu, tidak ditambahkan S atau IS. Plus objek atau komplement ya. Tadi kalimatnya adalah Rina pergi ke. Oke, murid-murid Bu Guru yang terpelajar, mari kita lihat contoh di dalam bacaannya ya.
yang sekaligus kita akan melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang ada pada bacaan tersebut ya. My sister and I. Di sini my sister and I. Ada berapa subjek di sini? Ada 2. Jadi bentuknya adalah subjeknya lebih dari 1. Oleh karenanya, karena lebih dari 1, kata kerja di sini yang dipakai adalah get up. Get up itu bangun ya. My sister and I. Jadi saudara saya dan saya bangun. Di sini bangun maksudnya bangun lebih awal setiap harinya. Jadi bangun, get up early every day, lebih awal. Jadi bangun cepat maksudnya ya. We make. Jadi we make. Di sini kata kerjanya make. Kadang subjeknya adalah we. We itu lebih dari 1. Kita itu lebih dari 1. We make the beds and clean the house. Jadi kita merapikan di sini ya, merapikan tempat tidur dan membersihkan rumah. We also help mother. Jadi di sini karena subjeknya adalah lebih dari 1, kata kerjanya tidak ditambahkan s di sini, tetap pada bentuk satunya ya. We also help mother to prepare the breakfast for the family. Jadi kita juga membantu ibu untuk menyiapkan sarapan untuk keluarga. But before that, akan tetapi sebelum itu, we never forget. Kita tidak pernah lupa to do some exercise, untuk berolahraga, melakukan olahraga ya. Kita lihat teks yang kedua. Teks yang kedua. We are just like other people. Jadi kita kelihatannya seperti orang lain. We take care of our home. Kita juga merawat rumah. Rumah kita maksudnya ya. When we get home, ketika kita sampai rumah, we do the housework ourselves. Kita juga mengerjakan pekerjaan rumah oleh kita masing-masing. Jadi kita tidak mengandalkan orang lain ya. Apa saja kegiatan lagi? We wash the dishes. Kita mencuci bekas-bekas makanan kita ya. We also clean the bathroom. Kita juga membersihkan kamar mandi. We water the plants tuh. Kita juga menyiram tanamannya juga. Jadi di sini ada beberapa kegiatan yang dilakukannya. Jadi her sister and she gets up. Ya, di sini her sister and she get up. Di sini ada 2 subjeknya ya, her sister and she. Walaupun di sini bentuknya tunggal, tapi karena ada 2 orang lebih dari 1, di sini kata kerjanya get up ini tidak ditambahkan s ya. Jadi her sister and she get up early every day. Jadi saudaranya dan dia itu bangunnya lebih awal setiap hari. They make the beds. Jadi mereka merapikan tempat tidur. They clean the house. Mereka apa? Mereka membersihkan rumah. They also help mother to prepare the breakfast for the family. Jadi banyak kegiatan dilakukan di sini ya. Semuanya sudah ada contoh-contohnya di sini. Before that, they do some exercise. Sebelum itu mereka juga melakukan olahraga. They take care of their home. Mereka juga merawat ya, atau merawat rumah mereka ya. When they get home, they do the housework themselves. Mereka mengerjakan pekerjaan rumahnya masing-masing ya. They also clean the bathroom. Mereka juga membersihkan kamar mandi. They water the plants too. Mereka juga menyiram tanah. Sekarang kita lihat teks berikutnya, yaitu Dayu, Lina, and Siti are never late to class. They walk to school, but they always get to school on time. They rarely take public transport. They look healthy and happy all the time. They often speak English to each other, to their friends, and to the English teachers. They ask questions in English. They answer questions in English too. Their English is very good.
Jadi di sini kita lihat kegiatan-kegiatannya bentuk simple present yang digunakan di sini ya. Dayu, Lina, dan Siti are never late to class. Masih ingat penjelasan Bu Guru yang bentuk simple present tense yang menggunakan to be pada pertemuan yang lalu? Ya inilah dia ya. Dayu, Lina, and Siti are never late to class. Di sini tidak ada berlaku kata kerja, tetapi di sini menjelaskan ya bahwa Dayu, Lina, dan Siti lebih dari satu bukan? Ya, jadi to be-nya dipakai adalah are. Dayu, Lina, and Siti are never late to class. Jadi mereka ini tidak pernah terlambat masuk ke kelas. They walk to school. Mereka jalan ke sekolah, but they always get to school on time. Akan tetapi mereka selalu di sini sampai sekolah tepat waktu. They rarely take public transport. Mereka jarang menggunakan public transport atau bis-bis umumnya. They look healthy and happy all the time. Mereka tuh kelihatannya sehat dan bahagia setiap saat ya. Yang kedua, they often speak English to each other. Jadi mereka sering berbicara bahasa Inggris dengan yang lainnya. To their friends, dengan teman mereka, and to the English teacher, dan kepada guru mereka. They ask question in English. Mereka juga bertanya bahasa Inggris, bertanya dalam bahasa Inggris. They answer question in English too. Mereka juga menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris juga. The English is very good. Bahasa Inggris mereka itu sangat bagus. Jadi beberapa kegiatan yang ada di sini adalah daily routine-nya adalah Dayu, Lina, and Siti are never late to class. Jadi mereka setiap hari tidak pernah terlambat ke dalam kelas. Yang pertama, yang kedua, they walk to school. Mereka jalan ke sekolah, but they always get to school on time. Tetapi mereka selalu datang tepat waktu. They rarely take public transport. Mereka jarang menggunakan transport umum. They look healthy, mereka juga kelihatannya sehat dan happy all the time. Jadi mereka bahagia selalu, di sini bahagia setiap saat, setiap waktu ya. Yang berikutnya pada gambar berikutnya adalah kegiatan yang dilakukan adalah they often speak English to each other. Mereka sering berbahasa Inggris dengan yang lainnya kepada to their friends, kepada teman mereka, and to the English teacher, dan kepada guru mereka. They ask question in English. Mereka juga bertanya bahasa Inggris. Bertanya dalam bahasa Inggris. They answer question in English too. Mereka juga menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. The English is very good. Mereka juga bahasa Inggris mereka adalah sangat bagus. Jadi kegiatan-kegiatan ini adalah merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh Dayu, Lina, Siti ya. Nah, di sini Udin yang menjelaskan. Baiklah murid-murid Bu Guru yang terpelajar, tugas kalian ya di akhir pertemuan ini adalah dikerjakan di rumah ya. Buatlah daftar kegiatan rutin kalian, masing-masing 5 kegiatan. Dari kalian bangun tidur mungkin, atau setelah pulang sekolah mungkin, atau kapan saja. Dari 5 kegiatan ini, kalian bisa tulis kembali, tulis dalam sebuah paragraf menjadi bentuk paragraf seperti yang ada di sini ya. Ini kan paragraf, namanya paragraf seperti ini ya. Kalau namanya yang seperti ini kita list kegiatan kita. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah kalian list dulu seperti ini kegiatannya sampai 5 saja ya. 1, number 1, number 2, number 3, 4, and 5. Baru setelah itu kalian buat dalam bentuk paragraf seperti ini. Ya, dibuatkan bentuk seperti ini ya, dengan subjeknya atau dengan nama kalian masing-masing, terserah kalian mau gunakan siapa ya. Yang jelas nanti adalah kalimatnya ada 5 dan nanti dibuatkan ke dalam paragraf. Oke murid-murid Bu Guru yang terpelajar, that's all for today. Cukup sekian untuk hari ini. Jika ada yang masih kesulitan, silakan nanti ditanyakan. Boleh japri Bu Guru, boleh ditanyakan ke Bu Guru melalui pertanyaan di grup ya. Nanti untuk pengumpulan tugas yaitu kalian
boleh kumpulkan tugasnya ke sekolah pada saat pertemuan berikutnya, atau boleh melalui japri Bu Guru besoknya atau lusanya ya. Jadi hari ini kita sudah membahas tuntas tentang simple present tense yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau kegiatan yang terjadi saat sekarang ini ya. Jadi ada beberapa kata keterangan yang digunakan tadi: always, usually, seldom, often, rare ya. Jadi banyak kata-katanya, every day, every time ya, itu kata keterangan yang kita bisa gunakan ya. Baiklah murid-murid Bu Guru yang terpelajar, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Ya, kita tutup ya pertemuan kali ini. Good morning student. Assalamualaikum.